Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Umar SPDI, guru IPA di MTS An-Nur Kota Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Kemenag Mapel Umum periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM PPG 24003929097160. Pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7C dengan tema perubahan fisika dan kimia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum proses pembelajaran dimulai, Ustadz pengen ngecek dulu ya kerapihan atau kebersihan dan lainnya yang perlu dikondisikan. Silakan dikondisikan dengan harapan proses pembelajaran ini akan berlangsung dengan lancar dan penuh manfaat. Silakan nanti Ustadz cek dulu. Oke. Itu sampah diambil. Sampah diambil tuh. Sampah diambil. Silakan dibuang ke luar. Tuh ada sampah. Ya, silakan buang dulu sampahnya. Oke, ayo. Kalau sudah, silakan masuk kembali. Oke. Karena kebersihan kelas itu yang utama ya dalam proses pembelajaran. Karena Islam juga mengajarkan kebersihan juga bagian daripada iman. Maka sudah sepantasnya kita sebagai penganut agama Islam harus bisa mengamalkannya setiap hari. Baik, setelah Ustadz tadi sudah ngecek, nah berikutnya Ustadz cek kehadiran. Muhammad Yusuf, Nurul Kamila, Hadirah. Nurul Maulidah, Pinkan Nur Safaru. Ustadz, Pinkan nggak berangkat. Gimana? Sakit. Pinkan Nggak, sakit? iya. Sakit apa? Sakit demam. Demam. Baik. Pinkan hari ini teman-teman perlu diketahui hari ini tidak bisa masuk karena sakit. Kita berdoa semoga Pinkan bisa segera cepat sembuh dan bisa berangkat sekolah seperti teman-teman. Oke. Amin. Kemudian Aisyah, Sifa Salhabila, Zulfikar Zezar. Oke. Alhamdulillah, berarti yang tidak masuk hanya satu siswa saja. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita memohon doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama, dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Ananda Salman untuk maju ke depan untuk memimpin doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ketua yang sudah memimpin doa bersama. Semoga dengan doa ini mudah-mudahan pembelajaran dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran ya, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya sebagai wujud kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Oke, sekarang Ustadz mohon semuanya berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Tidak boleh bergurau apalagi ketawa, semuanya harus serius karena ini lagu nasional. Indonesia,
Sebelum kita lanjut di tahap berikutnya pada proses pembelajaran, sekarang ada yang disebut dengan ice breaking atau uji konsentrasi. Kalian jawab dengan cepat, jadi berpikir cepat, ya, dengan tujuan, ya, kalian bisa konsentrasi. Nah, Ustadz bertanya ke kalian, hari ini ada yang perasaannya sedang gelisah? Ada? Gak ada. Ada yang perasaannya lagi galau? Tidak ada. Ada yang perasaannya lagi kehilangan? Tidak ada. Nah, berarti Ustadz bisa menyimpulkan siswa-siswi di kelas 7C sekarang perasaannya dalam keadaan senang semua, sedang bahagia. Karena bahagia itu penting, ya. Kalau kita tidak bahagia, yang ada apa? Kita akan terus-menerus kepikiran. Jadi apapun ya kondisinya, kita harus bisa bahagia. Oke, nah sekarang kita lihat uji konsentrasinya. Pertama, apa ibu kota Indonesia? Hitung cepat. 25 tambah 15 dikurangi 10. 30. Ada 10 burung di pohon, ditembak 1. Berapa yang tersisa? 0. Oke. Coba Aisyah. Perhatikan Aisyah. Saya punya 5 jeruk, ya. Dimakan 2, lalu ditambah 1 lagi. Berapa jumlah jeruk sekarang? 4, betul? Jawabannya 4? Ya, terima kasih. Coba perwakilan dari laki-laki. Salman. Sebutkan warna bendera Indonesia dari atas ke bawah. Merah putih. Merah putih, betul? Betul. Jangan kebalik, putih merah. Berarti negara Polandia. Iya. Ya. Terakhir, sebutkan nama guru IPA di kelasmu bareng-bareng. Ustaz Muhammad Umar. Berarti konsentrasi kalian sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada yang salah. Semuanya menjawab dengan tepat, akurat, dan baik ya. Sekarang berikutnya, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat dan amati. Kondisi TPS sampah di Indonesia memiliki persoalan yang sama, sampah yang terus menumpuk dan menurun. Inilah kondisi TPS sampah dalam menurunkan sampah di lokasi pembuangan dan segala risiko yang selama ini terjadi bisa dihindari. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, sekarang dari yang tadi sudah kalian lihat, Ustadz pengen nanya. Ardika Fauzi Huda. Ya, Ardika ini film tentang tempat pembuangan akhir sampah. Ya. Nah, pertanyaan Ustadz, pengelolaan sampah di lingkungan Ardika apakah sudah baik atau belum? Sudah. Sudah baik. Kira-kira tanda pengelolaan sampah sudah baik di lingkungan Ardika, tandanya apa? Tandanya tuh tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Berarti masyarakat sekitarnya, kalau tadi Ardika mengatakan di lingkungannya sudah baik pengelolaannya, tandanya karena masyarakatnya buang sampah pada tempatnya. Itu tanda-tandanya. Nah, tidak hanya Ardika saja di lingkungannya, tapi di lingkungan kita pun semuanya harus bisa dikelola dengan baik. Mulailah dari yang kecil, karena sesuatu yang besar tidak akan bisa tanpa harus diawali dari yang kecil. Masalah sampah kalau kita dibiarkan kecil sedikit-sedikit, lama-kelamaan akan semakin besar. Nah, ini penting. Terlebih kita sebagai pelajar yang memang backgroundnya adalah Muslim, sebagai kaum muslimin ya, sebagai kaum Islam ya. Artinya apa? Di agama juga kita menjaga lingkungan itu diperintahkan di dalam agama ya. Apalagi kalau sampai merusak, itu jelas-jelas dilarang. Maka kewajiban kita sebagai peserta didik atau siswa yang beragama Islam wajib menjaga kelestarian lingkungan. Selain menjaga, juga kita harus bisa cinta terhadap lingkungan. Oke, terima kasih Ardika. Kemudian setelah kita sudah tahu, ya berikutnya
sebelum pembelajaran topik yang sebenarnya kita akan ulas, kita bahas ya. Kita lihat materi sebelumnya ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya Ustadz pernah menyampaikan ada namanya wujud zat berikut dengan perubahannya. Ada yang tahu? Salman, zat apa saja yang kamu ketahui? Zat kimia dan zat fisika. Ada zat kimia dan zat fisika. Nah, wujud zat lainnya apa? Kan ada wujud zat padat, ada wujud zat cair, ada wujud zat gas. Nah, pertanyaannya, perubahan dari cair menjadi beku itu namanya apa? Mempadat. Namanya Padat. zat padat atau membeku. Beku. Ya, kebalikannya dari beku menjadi cair namanya Mencair. cair. Kemudian dari padat menjadi gas namanya Menyublim. menyublim apa menguap? Dari padat menjadi gas namanya menyublim atau menguap? Namanya menyublim. Kalau menguap itu dari cair menjadi gas. Nah, itu materi sebelumnya. Nah, pada materi hari ini yang akan kita bahas adalah temanya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk lebih jelas lagi kita lihat mengapa kita perlu untuk mempelajari materi tersebut. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia beserta ciri-cirinya melalui pengamatan, bisa juga melalui media pembelajaran. Jadi nanti kalian tidak hanya memahami teori saja, tapi kalian pun nanti akan ada namanya praktek atau praktikum. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan perubahan fisika dan kimia. Jadi nanti selain kalian berdiskusi, selain kalian praktek, kalian juga nanti akan bisa menjelaskan pengertian tentang perubahan fisika maupun kimia. Kemudian yang ketiga, melalui media PowerPoint. Nah, ini yang disebut media PowerPoint. Dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan fisika maupun kimia. Dan terakhir, peserta didik dapat menunjukkan sikap ilmiah. Sikap ilmiah kemarin artinya apa? Ada yang tahu? Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak hanya penyampaiannya saja, tapi kita juga harus bisa membuktikannya. Nah, itu tujuannya. Oke. Kita lihat berikutnya. Di sini ada dua gambar. Yang pertama gambar apa? Mentega. Yang kedua gambar apel. Kenapa kita perlu membandingkan? Satunya mentega sedang digoreng, satunya apel yang tadinya segar menjadi busuk. Nah, mentega awal mulanya bentuknya apa? Cair, padat atau gas? Padat. Ya. Ternyata setelah dipanaskan, kondisi mentega bagaimana? Cair. Ya. Nah, kemudian berikutnya apel. Ya, apel di sini kondisi pertama apelnya bagaimana? Segar. Layak makan. Ya. Sedangkan apel berikutnya busuk, tidak layak makan, juga tidak layak dikonsumsi. Nah, dua gambar ini bisa kita simpulkan. Di sini ada perubahan yang pertama, kondisi menteganya ketika sudah tidak dipanaskan bentuknya bagaimana? Bentuknya akan mencair atau menjadi padat? Akan menjadi padat. Nah, kemudian
kondisi mentega masih layak dikonsumsi atau tidak? Masih. Bisa disimpan di kulkas, di lemari pendingin. Kemudian kondisi apel yang tadinya segar menjadi busuk. Nah, busuknya apel bisa dikonsumsi atau tidak? Tidak. Nah, berarti dua gambar ini ada perbedaan. Satu masih bisa dimakan, satunya sudah tidak bisa dimakan. Nah, dari kedua gambar ini kita bisa membuktikan satunya dinamakan perubahan fisika, satunya dinamakan perubahan kimia. Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak video pembelajaran berikut tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini video pembelajaran untuk kelas 7 kurikulum Merdeka. Kali ini kita bisa dua yaitu tentang zat dan perubahannya. Ini ada beberapa subbab yang dipelajari dalam bab 2. Untuk subbab pertama dan kedua sudah ada di video sebelumnya, kalian bisa cek link di kolom deskripsi atau di akhir video. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, itu media pembelajaran yang sudah kalian bisa lihat. Nah, berikutnya Ustadz akan membagikan tes diagnostik ya, sebelum nanti Ustadz kasih penjelasan mengenai apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia. Oke, sekarang Ustadz anggap cukup untuk berdiskusi dan mengerjakan soal tes diagnostik. Coba Ustadz sebutin dulu. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 angkat tangan. 2. Kelompok 3 angkat tangan. Kelompok 3 ini ya. Kelompok 3 ini. Gak apa-apa, kelompok 3 ini. Kelompok 4 ini. Kelompok 5 angkat tangan. Oke, sekarang kelompok 1 Ustadz minta dijawab ya. Nomor 1, zat dapat dibedakan berdasarkan wujudnya, yaitu B. Jawabannya apa? Padat, cair, dan gas. Jawabannya padat, cair, dan gas, betul? Betul. Terima kasih kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Dibaca soalnya dan dijawab. Nomor 2 dibaca soalnya. Contoh perubahan fisika adalah Jawabannya? A. Gula dilarutkan dalam air. Jawabannya gula dilarutkan dalam air, betul? Betul. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Contoh perubahan kimia adalah D. Kertas yang terbakar. Contoh perubahan kimia adalah kertas terbakar, betul? Terima kasih kelompok 3. Kelompok 4. Campuran homogen disebut juga A. Larutan. Disebut juga larutan, betul? Betul. Terima kasih. Lanjut di kelompok 5. Perbedaan utama antara perubahan fisika dan kimia adalah B. Perubahan kimia menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan fisika tidak. Oke, perbedaan utama antara perubahan fisika dan kimia adalah perubahan kimia menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan fisika tidak. Betul atau salah? Betul. Oke, berarti kalian bisa menjawab dengan baik. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang kita bahas ya. Tadi kalian sudah melihat bahwa di awal pembelajaran sebelumnya itu sudah dijelaskan. Yang pertama ada namanya wujud zat. Ya, tadi zat ada zat cair, ada zat padat, dan gas ya. Nah, kemudian ada perubahan wujud zat. Tadi sudah disampaikan dari beku menjadi cair atau sebaliknya dari cair menjadi beku atau dari beku menjadi gas. Nah, yang kita bahas sekarang adalah judulnya bareng-bareng dibaca. Perubahan fisika dan perubahan kimia.
Kita lihat berikutnya. Ada video buku atau kertas. Di sini ada video orang yang sedang Orang menggunting kertas, biarpun ya yang tadinya potongannya besar-besar, kemudian potongnya kecil-kecil sampai kecil-kecilnya lagi, tetap itu orang akan mengatakan itu adalah potongan kertas. Bukan berbeda, itu potongan kue, bukan. Nah, definisi tidak bisa dapat dikembalikan lagi, itulah yang dinamakan sebagai perubahan fisika. Jadi meskipun bentuknya yang tadinya besar jadi kecil lagi, orang akan mengatakan itu adalah potongan kertas. Nah, sebaliknya kalau kita lihat di sini, ya, ya, orang membakar kertas, ya, mula-mula kertas itu berwarna apa? Bisa putih, bisa warnanya kuning, krem, dan lain sebagainya. Dilihat di lingkungan sekitar rumah kalian, ya. Kalau itu perubahan fisika, berarti tidak ada perubahan, ya, tidak ada zat baru. Kalau ada zat baru, berarti itu namanya perubahan kimia. Nah, itu penjelasan mengenai materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sekarang tinggal prakteknya. Di sini Ustaz bawakan ada cairan cuka, ada namanya baking soda, ya, pengembang roti. Nanti kalian perempuan bikin roti, ada namanya pengembang, ya. Nah, namanya baking soda. Kemudian ada namanya balon, ya, dan gunting. Nah, ini adalah beberapa peralatan yang nanti akan kalian gunakan sebagai uji praktikum LKPD. Perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan, ambil alat dan bahannya. Kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Sekarang Ustaz bagikan LKPD-nya. Ini lembar kerja peserta didik masing-masing kelompok diberikan satu. Oke, kalian lihat di situ di LKPD materi pokok zat dan perubahannya materi perubahan fisika dan kimia tanggal 26 Agustus. Kemudian kelompoknya kalian bisa dituliskan, ya, nama-nama anggota kelompoknya ditulis. Kemudian itu ada tujuan, silakan dibaca bareng-bareng dengan kelompoknya. Kemudian ada namanya landasan teori, ya, landasan teori kalian bisa baca bersama-sama. Nah, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian sampai pada alat dan bahan. Alat dan bahannya tadi sudah diberikan satu-satu setiap kelompok. Nah, kita lihat percobaannya. Di situ ada kolom hasil pengamatan, ya, di LKPD-nya, lihat. Coba ada yang lihat, ya, di pengamatannya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Silakan kalian mengerjakan itu sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, ini yang dinamakan bersikap ilmiah. Jadi nggak ceroboh. Semuanya ada aturan-aturannya. Jadi kalian lihat langkah-langkahnya. Nah, kemudian setelah sudah dibaca langkah-langkahnya, baru kalian boleh bekerja sama untuk mengerjakannya. Ya, bagi juga silakan. Kemudian di kolom terakhir ada hasil pengamatan. Ya, hasil pengamatan di sini ada 2 pertanyaan. Pertama, bahan baking soda dan cuka. Pertanyaannya, apakah yang terjadi ketika baking soda dan cuka dicampur? Jadi nanti kalian amati, ya, baking soda yang dimasukkan ke dalam cuka itu kira-kira ada apa? Ada perubahan apa? Nah, silakan kalian dicatat pengamatannya di situ, ya, di kolomnya, ya. Kemudian yang kedua, apakah jenis perubahan zat yang terjadi?
Nah, kalian simpulkan setelah sudah pengamatan selesai, kalian tentukan itu namanya perubahan apa? Fisika kah atau kimia? Kalau kimia alasannya kasih alasannya apa? Paham? Bisa dimengerti? Ya, kalau sudah dimengerti, silakan kalian sudah bisa bekerja sama untuk mengerjakan praktikum di kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan. Ada bagian yang masukin ke balonnya ya. Di belakang tadi kita dulu. Nah, jadi dulu. Balon dimasukin dulu, kemudian kalau sudah presisi, ya ujungnya sudah nempel, baru nanti kondisi balon diluruskan. Oke, ini kelompok 4 sudah mulai dimasukkan, ya. Terbukan daripada baking soda ke dalam cuka, boleh diluruskan. Nah, kira-kira setelah diluruskan, apa yang terjadi? Balonnya diluruskan, boleh. Pelan-pelan, baking sodanya dimasukin. Jangan kalau bisa baru lepas. Oke. Kalian amati di sini ada apa? Nanti ditulis di sini. Nah, kira-kira yang menyebabkan ini besar itu ada apanya? Apakah ada gasnya? Oh, balonnya nggak kuat. Apa? Kalian amati ya ini. Nah, ini yang bisa menyebabkan keras apa? Karena ada tekanan apa? Itu di situ. Nah, sudah cukup waktunya. Ustadz panggil setiap kelompok untuk mempresentasikan ya hasil dari kalian sudah mengerjakan dan diskusi dengan teman kelompoknya. Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan. 1. Apakah yang terjadi ketika baking soda dan cuka bercampur? Hasil pengamatan kami adalah terjadinya berbusa. Alasannya karena ada reaksi kimia. Yang kedua, apakah jenis perubahan zat yang terjadi? Lalu menghasilkan gas dan busa. Ini termasuk perubahan kimia. Pengamatannya, ketika cuka dicampur dengan baking soda, reaksinya menghasilkan zat baru. 2. Apakah jenis perubahan zat yang terjadi? Perubahan kimia, karena menghasilkan zat baru. Hasil pengamatan yang disampaikan oleh masing-masing kelompok itu semuanya benar. Poinnya adalah menghasilkan zat baru dan disebut sebagai perubahan kimia. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Sekarang hasil pengamatan boleh dikumpulkan ke depan. Perwakilan kelompoknya maju ke depan. Oke, sekarang tadi kalian halo. Tadi kita sudah bersama-sama belajar secara teori ya, secara visual, dan terakhir kalian mempraktekannya mengenai perubahan kimia. Setelah kalian sudah mempelajari materi barusan, ya, kira-kira kalian akan peduli terhadap lingkungan kalian nggak di rumah? Akan peduli tidak? Akan peduli ya, harus peduli. Jangan sampai lingkungan kita itu kotor. Jangan sampai sampah itu tidak bisa dikendalikan. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya materi perubahan fisika dan kimia itu sebenarnya sudah bisa kita lihat untuk kondisi sehari-hari. Nah, sekarang kita baru tahu, oh ternyata itu namanya perubahan kimia. Oh, itu ternyata namanya perubahan kimia atau fisika. Ya. Setelah kalian sudah mengerjakan semuanya, tadi LKPD berikut dengan refleksinya. Terakhir, Ustadz minta kalian mengerjakan tugas ya. Tugas ini bisa kalian kerjakan dengan cara berdiskusi dengan rekan atau teman-teman di kelompoknya. Ustadz bagikan nih.
Gimana? Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 5? Tidak ada. Oke, sekarang perhatikan tugas akhir. Coba Ustadz pengen cek perwakilan. Oke, dari kelompok 1. 1. Perubahan wujud air menjadi es disebut B. Perubahan fisika. Betul perubahan fisika? Betul. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Boleh gantian. Ciri perubahan fisika adalah C. Tidak menghasilkan zat baru. Tidak menghasilkan zat baru, betul? Betul. Oke. Kelompok 3. Perubahan kayu dibakar hingga menjadi arang dan asap merupakan perubahan kimia. Betul nggak? Betul. Kelompok 4. Ciri dari perubahan kimia adalah C. Menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda. Menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda, betul? Betul. Kelompok 5. Es yang mencair menjadi air termasuk contoh C. Perubahan fisika. Oke. Betul? Betul. Oke. Nah, itu tugas akhir. Nanti Ustadz akan mengecek karena tadi jawaban yang kalian dibacakan itu baru perwakilan, baru satu soal saja. Nanti untuk selebihnya Ustadz nilai dan nanti akan dibagikan ke kalian semua. Silakan untuk tugas akhir bisa dikumpulkan. Hari ini kita sudah selesai belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Secara teori tadi sudah, visual dan tadi praktikum juga kalian sudah dikerjakan. Itu yang pertama tadi harus bisa bersyukur, harus cinta lingkungan, cinta antar sesama, cinta kepada orang tua dan lain sebagainya. Kemudian hikmah lainnya yang bisa kita ambil apa? Adanya kerjasama. Kalian tadi praktikum ada kerjasama tidak? Ada. Waktu praktikum kalian saling berinteraksi tidak? Nah, saling berinteraksi itu manfaatnya, ya. Jadi itu hikmah pada pembelajaran hari ini yang bisa kita petik dan mudah-mudahan itu ada manfaat dan tentu bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Oke, sebelum boleh senyum, giginya tidak boleh kelihatan, dipijit pelan-pelan. Tiba-tiba angin bergerak kencang, silakan dipijit. Terima kasih, buka di depan. Sekarang perhatikan perutnya. Ada angin berhembus dengan sepoi-sepoi. Untuk pertemuan pada hari ini, saya Ustadz ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita bersama.